Kasih ya. Langsung aku mulai aja kali ya, biar nggak terlalu lama nanti selesai tutorialnya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari KMPK yang sudah eh, apa namanya meminta untuk menyampaikan tutorial untuk persiapan UAS untuk mata kuliah senyawa kompleks dan kerangka logam organik. eh yang dimana kalau nggak salah setelah UTS itu dosennya itu ada Pak Fajar juga dan juga Pak Suju. Kalau Pak Fajar itu materinya lebih ke terkait MOF, sedangkan Pak Suju itu materinya lebih terkait ke kompleks senyawa logam biomolekul seperti itu. Nah, langsung aja ya aku mulai untuk bahasan kita pada siang hari ini. Aku bakal mulai dari materinya Pak Fajar terlebih dahulu. Oh iya, di sini aku bakal membahas apa namanya soal UAS tahun kemarin dan juga mungkin ada beberapa tambahan soal di luar tahun kemarin dari tahun-tahun sebelumnya yang masih bersinggungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Fajar maupun juga Pak Sujud di kelas seperti itu. Untuk yang soal pertama dari materinya Pak Fajar, jelaskan konsep dari Metal Organic Framework dan yang ditinjau dari strukturnya. Sebenarnya dari kalimat Metal Organic Framework ini sendiri, teman-teman itu sudah bisa apa namanya mendeskripsikan apa itu metal organic framework yang ditinjau dari strukturnya, yang dimana secara struktur dari kata metal dia pasti terdiri dari logam, sedangkan organic framework dia pasti juga tersusun dari kerangka organik seperti itu, ada bagian senyawa organik di dalam strukturnya. Maka dari itu teman-teman bisa mendefinisikan metal organic framework atau yang biasa disingkat dengan MOF itu merupakan suatu kelas senyawa yang terdiri dari klaster logam atau klaster oksida logam, yang dimana logam atau oksida logam itu dia terikat atau terkoordinasi dengan senyawa organik atau dengan ligan organik membentuk suatu struktur, baik itu struktur satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, dia karena tersusun secara berulang, maka struktur dari MOF itu dia akan menghasilkan kerangka. Kerangka itu maksudnya dia memiliki pori dalam strukturnya dan dia juga bersifat kristalin karena keberadaan logam tersebut. Karena dia berbentuk kerangka dan juga berpori, maka dia akan memiliki luas permukaan yang sangat besar seperti itu. Nah, kemudian contoh dari apa dari MOF ini itu sebenarnya ada banyak. Ada MOF 53 yang dimana MOF mil 53 yang dimana dia logam penyusunnya itu berupa Ga gallium, sedangkan ligannya itu berupa 1,4 benzena dikarboksilat. Eh, Teman-teman bisa memberikan contoh-contoh apa namanya MOF yang lain seperti ada juga IO66, kemudian ada juga MOF 88 seperti itu. Atau enggak ada, kalau nggak salah ada MOV 808 juga. Kemudian lanjut untuk yang B-nya, diberikan contoh MOV berbasis logam Fe2 plus, gambarkan berbagai kemungkinan splitting orbital D yang menunjukkan sistem oktahedral dan square planar. Nah, di sini kita perlu tahu dulu apa Fe itu kan bilangan nomor atomnya itu 26, maka dia konfigurasi terakhirnya itu ada 4s2 dan 3d6. Nah, jika dia berbentuk Fe2+, maka itu kan dia akan melepaskan dua elektronnya, dan itu dia akan menyisakan konfigurasi seperti ini, yang dimana dia akan memiliki orbital 3d dengan 6 elektronnya. Nah, dia diminta soal ini menunjukkan sistem oktahedral dan juga square planar. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah splitting orbital D untuk geometri oktahedral dan juga geometri square planar itu berbeda bentuknya. Yang dimana untuk geometri oktahedral itu orbital D-nya itu hanya tersplitting menjadi dua tingkat energi seperti ini. Sedangkan untuk geometri square planar itu orbital D-nya itu akan tersplitting menjadi empat tingkat energi. Nah, untuk geometri geometri oktahedral kan di sini tidak diketahui ligannya itu apakah ligan kuat atau ligan lemah. Maka ada dua kemungkinan jika ligannya itu kuat dan atau jika ligannya itu lemah.
Nah, jika medan ligan dalam MOF itu dia merupakan ligan lemah dengan medan lemah, maka itu dia akan cenderung membentuk apa namanya konfigurasi hexpin susunan elektronnya. Nah, ketika dia hexpin, maka 6 elektron dari orbital D dari Fe ini itu dia akan mengisi satu-satu terlebih dahulu di masing-masing semua orbital bahkan di tingkat yang paling tingginya sekalipun. Nah, ketika sudah satu-satu, jika misalnya masih ada lebih dari 5 elektron, maka dia akan kembali mengisi orbital di bawah, tingkat yang di bawah. Nah, ini kemungkinan yang pertamanya jika dia ligannya lemah. Sedangkan jika ligannya kuat, maka dia akan cenderung untuk low spin, yang dimana ketika dia low spin, dia akan mengisi orbital-orbital DXY, DYZ, dan juga DXZ terlebih dahulu hingga penuh. Kemudian jika sudah penuh dan masih ada elektron lagi, dia baru akan mengisi di sini. Nah, karena ini cuma ada 6 elektron, dia full mengisi di orbital bawahnya aja semuanya, seperti itu. Sedangkan untuk geometri skor planar, kebanyakan itu biasanya dia low spin. Yang dimana kalau low spin itu kan berarti dia medan ligannya kuat ya. Jadi kalau dia low spin itu dia cenderung untuk mengisi berpasangan terlebih dahulu di orbital yang paling bawahnya, di tingkat energi yang paling rendah. Nah, di sini kalau dia low spin berarti D dia akan mengisi di Z dan juga di X Z terlebih dahulu hingga penuh, kemudian dia baru mengisi tingkat energi yang lebih tinggi di atasnya, seperti itu. Untuk soal seperti ini, teman-teman perlu mengetahui dulu dia ada berapa elektron di orbital D dari logamnya, kemudian dia diminta apakah oktahedral geometrinya oktahedral atau square planar, dan teman-teman harus ingat oktahedral itu splitting energinya seperti ini, sedangkan square planar splitting energinya itu seperti ini. Nah, tinggal menyesuaikan apakah dia low spin atau high spin untuk susunan orbitalnya, untuk susunan elektronnya, seperti itu. Untuk soal yang nomor 1, ada yang mau ditanyakan dahulu, teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini sudah masuk ke konsep nukleasi dan juga pertumbuhan kristal dari MOF dalam sintesisnya. Yang A itu di dalam sintesis MOF itu terdapat 2 tahapan penting, yaitu proses nukleasi dan juga kristal growth atau pertumbuhan kristal. Nah, jelaskan secara singkat dari tahapan tersebut. Nah, untuk nukleasi sendiri itu dari kata pertama itu kan ada kata-kata nukleat yang dimana itu tuh yang merupakan inti. Nah, pada proses nukleasi ini unit penyusun MOF yang dimana penyusunnya itu adalah ion logam dan juga ligan organik, itu dia akan bergabung membentuk satu inti kristal. Nah, kemudian setelah dia membentuk satu inti kristal, maka kristal itu akan mengalami pertumbuhan yang disebut juga dengan kristal growth, yang dimana pada proses itu, ketika inti kristal itu sudah terbentuk, dia akan terjadi pertumbuhan kristal di sekitar inti kristal itu, yang dimana yang disusun dari unit-unit penyusun MOF yang ada di dalam sistem itu, untuk membentuk struktur 3 dimensi yang lebih besar. Nah, nukleasi dan juga kristal growth ini itu eh, proses yang terjadi secara berkelanjutan. Ketika kita mensintesis MOF itu eh, bias dia itu akan terjadi nukleasi terlebih dahulu, dan setelah itu akan langsung mengalami pertumbuhan kristal. Jadi itu proses yang berlanjut. Nah, dalam proses nukleasi ini sendiri, ini tuh eh, prosesnya ini bersifat spontan ketika dia ada logam dan juga ligan dalam suatu sistem itu bercampur. Ketika kondisi reaksinya itu memungkinkan untuk mereka saling terikat secara koordinasi, maka itu dia akan membentuk inti kristal dari MOF itu sendiri. Nah,
di mana dia itu melalui perantara kompleks molekul yang terkoordinasi dan pastinya dalam proses sintesisnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan juga konsentrasi prekursornya. Perbedaan suhu, pH, dan juga konsentrasi prekursor ini itu akan menghasilkan MOF yang berbeda juga nantinya dengan sifat yang berbeda pastinya. Nah, sedangkan dalam pertumbuhan kristal tadi setelah kan dia membentuk inti, kemudian nanti ada penyusun-penyusun MOF lainnya itu akan mendekat ke inti kristalnya, membentuk kerangka yang lebih besar 3 dimensi, dan pada proses pertumbuhan kristal ini itu juga dipengaruhi oleh kondisi supersaturasi atau konsentrasi dari lautannya. Dan mekanisme pembentukannya itu biasanya akan berbeda-beda bagaimana kerap penyusun MOF itu mendekat ke inti kristalnya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana unit penyusun MOF itu bergabung sehingga mempengaruhi morfologi dan juga kualitas kristal MOF yang terbentuk seperti itu. Jadi perbedaan kondisi sintesis itu akan sangat mempengaruhi proses nukleasi dan juga pertumbuhan kristal dari MOF itu sendiri, dan itu akan mempengaruhi juga bagaimana morfologi dari MOF yang terbentuk, dan pastinya itu juga nantinya akan mempengaruhi bagaimana sifat dari MOF itu sendiri. Kemudian yang B itu jelaskan apa yang dimaksud dengan defect pada MOF. Berikan contohnya defect. Defect atau yang biasa disebut juga dengan cacat. Itu secara umum sebenarnya itu dia ada anomali dalam penyusunan atomnya. Kalau misalnya diminta pada MOF itu teman-teman tinggal menjelaskan bahwa di sana itu dalam defect MOF itu dia ada penataan atom dalam struktur kristal MOF itu yang bersifat anomali atau bisa juga didefinisikan sebagai struktur periodik kristal dari MOF itu sendiri tidak lengkap atau ada bagian yang hilang. Nah, defect ini itu biasanya dalam MOF cukup berperan penting biasanya dalam MOF ini itu diciptakan defect-defect tertentu yang dengan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan dan juga untuk mengatur sifat dari MOF itu sendiri. Nah, sebenarnya defect itu ada banyak. Ada defect dia MOF itu kehilangan satu logamnya, atau MOF-nya itu kehilangan satu linkernya, atau MOF itu kehilangan satu unit selnya, atau dia juga bisa kehilangan satu atom ataupun satu ligan dalam strukturnya seperti itu. Ada banyak jenis defect di dalam MOF itu sendiri. Nah, ini diminta diberikan contoh defect. Salah satu contoh defect yang ditemukan dalam MOF ini adalah pada MOF UIO 66. Ini tuh aku ambil contohnya dari dulu Pak Fajar pernah ngasih tugas untuk nge-review jurnal terkait defect pada UIO 66. Nah, di mana pada struktur UIO 66 ini itu terdapat linker atau ligan organik yang hilang dari struktur MOF-nya ini. Yaitu yang di mana ligannya itu berupa benzen dikarboksilat. Nah, pada MOF UiO 66 ini itu benzen dikarboksilat yang hilang dari strukturnya. Dari jurnal itu dijelaskan bahwa kan kalau misalnya ada linker yang hilang otomatis muatannya menjadi tidak netral kan. Maksudnya kan ada ketimpangan muatan kan di sana karena ada kehilangan ligannya satu. Pasti di sana. Nah, ketika ada ligan yang hilang dan muatannya itu udah tidak netral lagi, pengganti dari ligan BDC ini dalam struktur IO66 itu digantikan oleh molekul air, atau juga terdapat anion hidroksida yang mempertahankan netralitas muatannya untuk menstabilkan muatan yang tadi hilang, yang awalnya tidak netral, karena ada satu ligan BDC-nya yang hilang dan dinetralkan dengan keberadaan anion hidroksidanya dalam struktur UiO66. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3, yang C, jelaskan secara singkat satu contoh metode sintesis yang dapat digunakan untuk membuat kristal MOF. Untuk membuat kristal MOF ini sendiri, itu ada banyak metode yang dapat digunakan, dan beberapa di antaranya itu bisa dengan metode hidrotermal, bisa dengan metode solvotermal, kemudian juga bisa dengan
metode pengadukan biasa pada suhu ruang atau pada suhu tertentu, dan juga biasanya bisa juga itu sintesisnya hanya dilakukan ketika logam dan juga ligannya sudah dicampurkan, itu hanya membutuhkan panas agar dia dapat membentuk MOF. Itu juga ada metode sintesisnya seperti itu. Nah, di sini aku mengambil secara umum itu pastinya dia disintesis dari campuran garam logam penyusun MOF-nya dengan ligan pada kondisi reaksi tertentu untuk dapat membentuk struktur MOF itu. Di sini aku masih mengambil contoh dari UiO 66 yang dimana dia pada jurnal yang kemarin sempat diberikan tugas oleh Pak Fajar dijelaskan bahwa proses sintesis UiO 66 itu diawali dengan melarutkan zirconium oksikloride oktahidrat ke dalam pelarut DEF dan sedangkan linker BDC-nya, benzen dikarboksilatnya itu dilarutkan ke dalam DF juga secara terpisah dari logamnya. Nah, kemudian barulah kedua larutan itu dicampurkan dan ditambahkan asam format. Nah, larutan itu diaduk kemudian di oven selama 2 hari hingga diperoleh kristal kristal blok, dan kristal yang diperoleh ini dicuci 2 kali sehari selama 3 hari pertama dengan DMF, kemudian dengan metanol, dan diaktifasi pada suhu 423 Kelvin dalam kondisi vakum. Nah, di sini ini seperti yang aku jelaskan tadi, biasanya sintesis MOF itu cukup sederhana. Di sini dia hanya mencampurkan larutan ligan dan juga logamnya yang sudah dilarutkan dalam pelarutnya, kemudian didiamkan selama 2 hari pada suhu 408 Kelvin. Nah, teman-teman bisa mencari beberapa referensi jurnal, misal untuk sintesis MOF yang menggunakan metode hidrotermal ataupun metode solvotermal, teman-teman bisa mencari itu. Mungkin bisa saja kalau misalnya nanti di soal ujian teman-teman diminta untuk memberikan contoh metode sintesis MOF yang spesifik untuk dengan metode tertentu, misal dengan hidrotermal ataupun metode-metode lainnya seperti itu. Mungkin itu salah satu yang bisa teman-teman siapkan juga atau teman-teman pelajari. Mungkin kan di sini tidak apa namanya, kan cuma diminta jelaskan secara singkat, jadi nggak perlu panjang-panjang seperti ini aja. Maksudnya sepertinya mungkin dalam 2 sampai 3 kalimat itu cukup biasanya. Oke, untuk soal yang nomor 2 mungkin cukup dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait XRD. Diminta untuk menjelaskan secara singkat konsep terbentuknya pik-pik pada XRD sesuai dengan gambar ini. Kemudian juga diminta menjelaskan kenapa perbedaan intensitas pik pada pola XRD di atas. Oke, pertama untuk konsep terbentuknya pik pada pola XRD. Nah, seperti teman-teman ketahui, itu kan kristal MOF itu kan dia apa namanya? Dia kan bersifat kristalin. Ketika dia bersifat kristalin, dia pasti mempunyai morfologi kristal-kristal tertentu. Nah, yang dimana morfologi kristal-kristal itu pasti terdiri dari bidang-bidang kisi atau HKL-nya dengan yang jaraknya itu teratur. Di sini aku coba contohin pakai, kalau misalnya kita punya MOF dengan kristal berbentuk kubik. Nah, kalau kita punya MOF dengan sistem kristal kubik, itu kan dia punya ada banyak bidang-bidang kisi. Nah, ada bidang yang di depan ini, bentar, biar lebih jelas. Ada bidang yang di depan ini, malah lebih nggak jelas, sorry guys. Ada bidang yang di depan ini, kemudian ada bidang yang di samping ini, kemudian ada bidang yang di atas ini, ada bidang yang di belakang, kemudian di bawah, di samping kiri juga ada. Dan juga ada bidang, baik itu bidang di dalamnya, bidang yang membentuk
ke sini, maksudnya yang membelah dua kubusnya ataupun membelah di diagonal kubusnya. Nah, itu tuh akan ada banyak-banyak bidang penyusun dari kristalnya. Nah, itu tuh kan dia punya jarak tertentu antar bidangnya. Nah, kemudian ketika dia dikenai dengan sinar X, misal bidang yang di atas ini dikenai, di atas kubus ini dikenai dengan sinar X, maka kan ada sinar yang akan dihamburkan. Nah, atau disebut juga dengan difraksikan oleh bidang tersebut karena keberadaan elektron pada atomnya. Nah, ketika dia sinar itu dihamburkan, itu kan sinar yang dihamburkan ini akan ada yang diserap oleh detektor atau ada yang masuk ke detektornya. Nah, ketika sinar-sinar yang mengenai bidang atas ini itu dia apa ketika hamburannya dari bidang atas ini itu saling menguatkan, maka itu dia akan muncul sebagai puncak dari detektor XRD-nya. Nah, setiap bidang dari HKL itu dia akan menghasilkan setiap bidang ini, semua bidang ini itu dia ketika dikenai sinar, dia akan menghasilkan puncak pada sudut dua theta tertentu pada XRD ketika dia memenuhi hukum Bragg-nya sendiri dari XRD itu. Nah, karena orientasi kan dalam susunan ketika kita menganalisis itu kan kita menggunakan serbuk kan, sampel serbuk. Nah, ketika sampel serbuk itu ditaruh di sampel holdernya, kan kita tidak tahu ya susunan kristal dalam partikel-partikel dari dalam serbuk itu kita tidak tahu seperti apa dan itu bisa diasumsikan orientasinya itu pasti acak, orientasi kristalnya itu pasti acak yang dimana tidak tahu posisinya apakah dia benar-benar posisinya seperti ini ataupun dia berdiri posisinya seperti ini atau dia miring lagi seperti ini itu tuh dia acak sebenarnya posisinya di dalam materialnya. Nah, sehingga semua orientasi bidang itu mungkin terjadi. Sehingga setiap HKL yang memenuhi hukum Bragg itu dia akan terlihat sebagai puncak. Nah, seperti itu. Ini setiap maksudnya. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman untuk terbentuknya peak pada pola XRD? Ya, intinya ketika sinar XRD mengenai suatu bidang dari kristal MOF, itu dia pasti akan ada sinya, si sinar yang diserap dan ada sinar yang dihamburkan. Nah, sinar yang dihamburkan itu dia akan masuk ke detektor XRD ketika dia saling menguatkan posisi semua sinarnya, itu dia akan muncul sebagai puncak dan ketika juga itu sinarnya memenuhi hukum Bragg dari sinar itu sendiri. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Kemudian, untuk perbedaan intensitas puncak, di sini kan terlihat bahwa peak 100, peak 200, itu intensitasnya lebih tinggi dibandingkan peak 110, peak 1 ini 210 dan juga ini berapa ini ya? Ya 111 seperti ini yang 111 ini yang 110. Nah, perbedaan intensitas puncak itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor dari struktur kristalnya itu sendiri, yang dimana kristal itu kan dia tersusun dari atom-atom penyusun kristalnya dan juga dipengaruhi oleh posisi dari atomnya. Nah, pada XRD itu ada bidang yang hamburan dari atomnya itu saling menguatkan ketika masuk ke detektor sehingga itu nanti puncak yang muncul dia akan tajam. Nah, ada juga bidang yang hamburannya itu akan saling meniadakan dan makanya ketika terdeteksi oleh detektor itu puncaknya akan terbaca lemah seperti itu. Nah, yang kedua, faktornya itu juga dipengaruhi oleh multiplisitas dan juga orientasi mana yang lebih disukai dari material itu.
Nah, bidang yang mungkin memiliki jumlah orientasi ekuivalen lebih banyak atau dia lebih sejajar dengan arah pertumbuhan kristal utamanya, itu dia akan lebih sering memenuhi kondisi Bragg sehingga intensitas puncaknya lebih tinggi. Nah, ini contohnya itu pada bidang 100 dan juga 200 yang pada kasusnya di soal ini. Nah, sedangkan bidang 110, 111 dan juga 201 ini itu dia mungkin orientasi pertumbuhan kristalnya pada bidang ini itu tidak terlalu intensitasnya terjadi tidak setinggi pada bidang 100 atau 200. Nah, makanya intensitasnya itu muncul lebih rendah karena emang jumlahnya di dalam kristal itu jauh lebih sedikit bidangnya itu dibandingkan bidang 100 dan juga 200. Nah, kemudian eh bisa jadi dia juga memiliki multiplisitas efektifnya rendah atau yang seperti aku sebutkan tadi dia itu orientasi pertumbuhan kristalnya itu kurang disukai. Makanya puncak dalam XRD-nya itu melemah itunya melemah intensitasnya. Seperti itu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan di sini ada soal, kayaknya ini bukan soal tahun kemarin. Diberikan contoh MOF mil 53 yang dimana itu logam Fe dari mil 53 itu berinteraksi dengan 4 ligan BDC, benzen dikarboksilat, dan 2 jembatan hidroksida membentuk geometri oktahedral di mana ion Fe sebagai pusatnya pada gambar di bawah ini. Nah, jabarkan kemungkinan splitting orbital D pada ion Fe3+, dan juga hitung masing-masing multiplisitasnya dan prediksi sifat kemagnetannya. Nah, ini di soalnya sudah dikasih tahu dia ionnya Fe-nya itu berada dalam ion Fe3+, maka kita tahu orbital orbital D dari Fe3+ ini itu hanya ada 5 elektron. Kemungkinan splittingnya kan dia di sini juga sudah dijelaskan bahwa dia geometrinya oktahedral, maka orbital D-nya itu akan tersplitting menjadi 2 tingkatan energi. Nah, kemungkinan splitting itu berarti dia ada meminta apa namanya? Dua kemungkinan splitting dari oktahedral untuk susunan konfigurasi elektronnya, bahwa ada kemungkinan dia high spin ketika dia medan ligannya lemah, ada juga kemungkinan dia low spin ketika medan ligannya kuat. Nah, karena di sini dia kan D5, ketika dia high spin itu dia kan medan ligan lemah. Ketika dia medan ligan lemah, itu delta nolnya di sini itu lebih kecil dibandingkan eh, posisinya, lebih kecil energinya dibandingkan ketika ketika dia diikat dengan medan ligan kuat seperti pada konfigurasi low spin. Nah, karena dia delta nolnya itu cenderung kecil, makanya elektron dari orbital D ini itu bisa masuk ke tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan DXZ, DYZ, dan juga DXY. Nah, makanya dia cenderung untuk mengisi satu-satu pada tingkat energi yang lebih rendah. Kemudian jika udah masing-masing satu di tingkat energi yang lebih rendah, dia akan mengisi satu-satu di tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di sini kan dia ada 5, berarti dia satunya 3 masuk di bawah, kemudian dua masuk di atas. Seperti ini splittingnya. Kemudian kan diminta untuk menghitung nilai multiplisitas. Nah, di sini kan ada 5 elektron tidak berpasangan, berarti spin totalnya itu kan tinggal teman-teman jumlah aja dari total elektron tidak berpasangannya, maka spin totalnya adalah 5/2. Sedangkan untuk multiplisitas itu rumusnya adalah 2S plus 1. 2S ini
S ini adalah spin totalnya tadi, maka tinggal dimasukkan ke rumus, multiplisitasnya adalah 6. Kemudian untuk prediksi sifat magnetiknya. Karena kan sifat magnetik itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah keberadaan elektron yang tidak berpasangan. Karena di sini semua orbital D dari Fe-nya tidak memiliki 5 elektron yang tidak berpasangan, maka ini pastinya akan bersifat paramagnetik dan bisa digolongkan juga paramagnetik kuat karena dia memiliki 5 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian untuk konfigurasi low spin-nya, kalau low spin uh, bentar, karena del karena dia medan ligannya kuat yang berikatan dengan Fe, maka delta nol pada splitting orbital D-nya itu akan sangat besar. Makanya dia lebih cenderung elektronnya itu untuk mengisi tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, karena untuk mengisi orbital yang lebih di atas ini butuh energi yang sangat besar karena splitting orbital D-nya itu energinya juga jauh jaraknya. Makanya di sini dia pasti akan mengisi tingkat orbital yang energinya lebih rendah, dxy, dyz, dan juga dxz. Dia akan mengisi satu-satu terlebih dahulu, kemudian nanti sisanya akan mengisi dari yang paling depan. Sehingga memenuhi seperti ini. Nah, untuk multiplisitasnya, di sini hanya memiliki satu elektron tidak berpasangan, maka spin totalnya itu hanya setengah. Untuk multiplisitasnya tinggal dimasukkan ke rumus 2S plus 1, maka diperoleh multiplisitasnya 2. Sedangkan prediksi sifat magnetiknya, ini dia masih memiliki satu elektron tidak berpasangan, otomatis dia masih bersifat paramagnetik, akan tetapi untuk konfigurasi low spin itu paramagnetiknya lebih lemah dibandingkan ketika konfigurasinya high spin, karena dia pada high spin itu pasangan elektron yang tidak berpasangannya itu jauh lebih banyak dibandingkan eh pada konfigurasi low spin dari MOV itu sendiri. Nah, dari sana itu kita bisa dapat mengasumsikan karena kan di sini dia sifat kemudian bentar, di sini disebutkan nggak ya kalau dia legan lemah? Oh enggak. Di sini sebenarnya di soal tidak disebutkan eh BDC dan juga OH itu ligan lemah, tapi itu biasanya dia memang itu tergolong ke ligan lemah, maka untuk mil 58 ini sebenarnya dia cenderung memiliki konfigurasi high spin. Tetapi karena di sini diminta untuk menjabarkan kemungkinan splitting orbital D, maka teman-teman tetap perlu menjelaskan splittingnya yang high spin dan juga low spin masing-masingnya dan tinggal disampaikan bahwa dia sebenarnya cenderung untuk membentuk high spin karena memang karboksilat dan juga hidroksidanya itu bersifat ligan lemah gitu. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada untuk materinya Pak Fajar, itu kurang lebih ini yang bisa dibahas. Kalau untuk materinya Pak Fajar, teman-teman, biasanya Pak Fajar ya memberi, ingatku Pak Fajar biasanya memberikan kisi-kisi untuk UASnya. Teman-teman pelajari aja kisi-kisi poin-poin materi yang akan keluar pada UAS yang sudah disampaikan Pak Fajar. Nah, dan juga Pak Fajar terkadang sih kalau ujian memberikan soal yang sama seperti tahun kemarin atau tidak. Jadi keberuntungan teman-teman apakah akan mendapatkan soal-soal seperti ini lagi di UAS nanti atau tidak. Tapi untuk menghindari teman-teman untuk menghindari teman-teman eh untuk menghindari agar kalau misalnya nanti UASnya itu tidak keluar soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman tetap harus belajar dari materi PPT yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materinya Pak Suju, Pak Sri Juari. Ini
materi dari bapaknya itu terkait logam biomolekul, yang lebih banyak bahas terkait enzim ya, enzim kalau nggak salah. Yang soal pertama, ini soalnya itu ada di tahun 2024 kemarin dan 2023 juga kalau nggak salah. Kan biologam biomolekul dengan inti ion besi Fe itu kan ada dalam dua bentuk, heme dan juga non heme. Diminta untuk menjelaskan perbedaan logam biomolekul heme dan juga non heme dan berikan masing-masing contoh dari kedua protein tersebut serta fungsinya dalam proses fisiologis. Oke, yang pertama, perbedaan biomolekul logam biomolekul heme dan juga non heme. Heme, perlu teman-teman ketahui, heme itu sendiri itu bisa disebut juga dengan porfirin, yang dimana porfirin itu merupakan cincin yang seperti ini. Yang ini itu namanya cincin ini, tanpa Fe itu namanya porfirin. Nah, maka kalau jadi logam molekul heme itu merupakan kelompok prostetik yang dimana dia mengandung logam Fe. Logam Fe-nya ini itu dia akan terikat pada porfirin atau heme itu sendiri pada strukturnya. Nah, kalau misalnya yang heme dia mengikat porfirin, otomatis yang non heme itu kelompok prostetik juga yang dia juga mengandung ion Fe, tetapi dia tidak mengikat cincin porfirin pada strukturnya. Nah, karena dia pada biomolekul heme itu dia mengikat porfirin, yang dimana porfirin ini itu dia membentuk struktur cincin, otomatis logam biomolekul eh, heme ini itu strukturnya akan membentuk cincin tetrapirol, yang dimana dari 4 cincin pirol dalam struktur porfirinnya itu sendiri. Maksudnya di sini adalah yang ini. Nah, di sini kan ada logam Fe dari hemoglobin. Kemudian dan dia karena dia mengikat heme, otomatis Fe-nya ini dia akan mengikat pada 4 cincin dari struktur heme ini, pada 4 N dari struktur heme ini sendiri. Makanya dia membentuk struktur cincin dalam struktur hemoglobin. Nah, sedangkan logam biomolekul non heme, karena dia tidak mengikat apa? Dia tidak mengikat porfirin dalam strukturnya, otomatis dia strukturnya tidak memiliki cincin tetrapirol yang seperti dari hemoglobin ini sendiri. Untuk contohnya itu dari PPT-nya Pak Suju ada cukup banyak logam biomolekul heme. Di sini aku mengambil hemoglobin, kemudian ada juga sitokrom C. Sedangkan untuk logam biomolekul heme itu ada ferrodoksin, kemudian ada suksinat dehidrogenase, kemudian kompleks-kompleks logam yang tersusun dari Fe dan juga S. Ini kan ada yang dua dua Fe, dua S, kemudian juga ada yang 4 Fe. Kayaknya ada 4 S juga, Pak, 4 Fe, 2 S yang dijelaskan di PPT-nya Pak Suju. Nah, untuk contoh paling mudah terkait dari logam biomolekul heme itu ada hemoglobin, yang dimana fungsi hemoglobin dalam proses fisiologisnya itu dia kan dalam tubuh hemoglobin itu terlibat dalam transport oksigen, yang dimana Fe-nya itu sendiri yang di dalam heme itu dia dapat mengikat O2 di dalam paru-paru, yang kemudian dia akan membawa. Kemudian ketika hemoglobin itu dibawa darah keluar dari dari paru-paru ke seluruh tubuh, O2 itu dapat dilepaskan lagi dari Fe ke dalam jaringan tubuh lainnya. Kemudian ketika dia berada di luar jaringan tubuh dan sudah melepaskan O2, Fe ini dia dapat mengikat CO2, yang dimana CO2 ini nanti akan dibawa oleh hemoglobin ke paru-paru untuk dilepaskan di jaringan paru-paru nantinya. Kemudian untuk logam biomolekul non heme, teman-teman di sini bisa bahas ferrodoksin. Ferrodoksin ini itu dia biasanya berada di tumbuhan. Dia berperan dalam transportasi elektron dalam proses fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas di tumbuhan. Nah, ferrodoksin ini itu dia dapat menerima elektron dari plastoquinone yang teroksidasi. Kemudian dia mentransfernya ke NADP+ dan mengubahnya itu menjadi NADPH
akan digunakan dalam siklus Calvin di dalam proses fotosintesis tumbuhan seperti itu. Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu, teman-teman? Ya, biar apa namanya? Biar nanti tidak terlalu, kalau misalnya ada soal ini lagi di tahun ini, biar tidak terlalu sama, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan contoh-contoh yang lainnya. Sitokrom C ini itu fungsinya apa, kemudian suksinat dehidrogenase itu fungsinya apa. Suksinat dehidrogenase ini kalau tidak salah dia juga terlibat dalam proses fotosintesis tumbuhan gitu. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Di sini diberikan protein yang dinamakan dengan protein RISC yang merupakan klaster besi belerang yang terlibat dalam proses fotosintesis tumbuhan yang dimana dia mempunyai rumus 2Fe2S yang ikatannya ada pada seperti pada gambar ini. Nah, pada waktu memediasi reaksi redoks, perkirakan peran mana yang dimainkan oleh protein DSG, apakah sebagai pusat redoks atau sebagai elektron carrier, pembawa elektron, dan jelaskan mana ion beksi yang lebih aktif dalam memediasi reaksi redoks tersebut, dan ion apakah yang berkaitan dengan cysteine atau yang berkaitan dengan N-histidine. Nah, di sini protein DSK ini itu dia tergolong sebagai pembawa elektron atau elektron carrier. Kenapa seperti itu? Nah, DSK ini kan dia mempunyai inti logam Fe. Nah, Fe ini itu dapat berada dalam keadaan oksidasi 3+ dan juga dalam keadaan reduksi Fe2+. Nah, ketika dia sebagai pusat dalam memediasi reaksi redoks, eh dalam valensi dari Fe ini itu tidak berubah signifikan atau perubahan valensinya itu sederhana dari Fe3 ke Fe2 dan itu tidak sering terjadi. Sehingga proses transfer dan donor elektron pada Fe ini itu dia tidak akan menyebabkan perubahan struktur yang signifikan. Ketika tidak ada perubahan struktur yang signifikan, itu artinya dia tidak memerlukan perubahan energi yang tinggi sehingga transfer elektronnya mudah terjadi. Nah, karena itulah kenapa dia lebih cenderung berfungsi sebagai elektron karier bukan sebagai pusat redoks dari protein DSK ini. Kemudian diminta untuk menjelaskan ion besi mana yang lebih efektif dalam memediai reaksi redoks, apakah yang berkaitan dengan cysteine atau N-histidine. Nah, yang lebih efektif dalam memediai reaksi redoks pada protein ini itu adalah ion besi yang dia terikat pada N-histidine. N-histidine. Nah, dalam struktur ini, dalam struktur protein DSK ini, ligan histidin itu dia mengikat Fe dalam bentuk oksidasinya, yaitu Fe3+. Sehingga itu ketika dia mengikat Fe3+, ligan histidin itu dapat menstabilkan muatan dari Fe3+ karena histidin ini dia memiliki dia akan membentuk cincin 5 yang ada atom N-nya sehingga dia termasuk ligan yang cukup kuat sehingga dia dapat menstabilkan Fe3+. Nah, selama siklus redoks itu terjadi, perubahan valensi dari Fe3+ ke Fe2+ ini dia dapat distabilkan dengan Fe3+ ini dapat distabilkan dengan ligan histidin. Nah, pusat Fe ini itu dia akan mengalami perubahan potensial redoks yang lebih signifikan dibandingkan Fe yang terikat dengan cysteine. Dan dia menjadi situs utama tempat elektron keluar masuk itu sendiri. Nah, lingkungan N-histidine ini itu juga memberikan potensial redoks yang lebih tinggi sehingga dia lebih cocok sebagai
carrier elektron dibandingkan sebagai pusat redoks dalam memediasi reaksi redoks. Nah, kenapa Fe yang terikat pada apa namanya Fe yang terikat pada es sistein itu dia lebih stabil dalam membentuk Fe2+ sehingga dia kurang reaktif sebagai pusat redoks di dalam protein ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau tidak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal yang sama keluar dalam 2 tahun berturut-turut kemarin. Ada enzim peroksidase, hemoglobin, dan sitokrom yang merupakan semua kompleks besi dengan cincin porfirin. Berarti dia membentuk struktur cincin. Dan ion besi dari pusat ketiga logam enzim tersebut terkoordinasi 6. Jadi ada 6 buah atom yang terikat pada ion pusat besi tersebut. Dari keterangan ini, tentukan atom donor apa saja yang berikatan dengan ion pusat besi masing-masing logam enzim tersebut. Nah, ini sebelah kanan atom donor apa saja yang berikatan dengan masing-masing logam enzim. Oh iya. Ini di sebelah kanan struktur dari apa namanya? Struktur dari ketiga logam enzim yang diminta pada soal. Ada peroksidase, hemoglobin, dan juga P450. Oh ya, yang A ini sepertinya kurang lengkap jawabannya. Yang A, atom donor yang terikat pada ion pusat besi, itu kan ada pastinya, ada nitrogen yang berasal dari cincin porfirinnya. Kemudian, untuk peroksidase sendiri, selain dia mengikat N, ini kan ligan 1, 2, 3, 4-nya mengikat N dari cincin porfirinnya. Kemudian yang kelima, dia juga mengikat N dari histidin. Kemudian untuk semua, apa namanya? Untuk semua, dia kan disebutkan ada terkoordinasi 6. Berarti dia ada berikatan dengan 6 atom. Nah, untuk semua kompleks logam oksida ini, logam enzim ini, itu dia ligan keenamnya biasanya itu bisa mengikat H2O ataupun O2 untuk semuanya. Kan kalau dari struktur ini kan yang tergambar cuman yang mengikat cincin porfirin 1, 2, 3, 4 dan ataupun mengikat ligan kelimanya cysteine atau histidine dan ligan keenamnya itu dapat berupa O2 dan atau H2O seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang B di, diminta untuk menjelaskan ligan yang terikat pada ion pusat besi dari ketiga logam enzim tersebut. Nah, yang pertama dari peroksidase. Peroksidase itu selain dia memiliki cincin porfirin, dia juga mengikat ligan histidin di ligan kelima sebagai ligan kelimanya. Kalau untuk hemoglobin sendiri, sama seperti peroksidase, selain dia mengikat porfirin di sini dengan 4N dari porfirin, dia juga mengikat histidin di ligan kelimanya, sedangkan yang keenam itu dia dapat mengikat O2 ataupun H2O. Sedangkan pada sitokrom P45, dia mengikat porfirin pastinya dengan 4N porfirin. Kemudian dia yang membedakannya dengan hemoglobin dan peroksidase yang diikat pada apa namanya pada sitokrom adalah sistein, bukan histidin seperti hemoglobin pada peroksidase. Dan koordinasi keenamnya itu juga berikatan dengan O2 ataupun juga H2O. Jadi yang membedakan di sini dari hemoglobin, sitokrom, dan juga peroksidase yang diikat adalah ligan kelima dari struktur yang mengikat Fe-nya. Kemudian untuk yang C, ligan apa saja yang terkandung dalam semua enzim tersebut? Pastinya berdasarkan dari struktur dan juga sudah dijelaskan dari soal, ligan yang semua diikat
oleh logam enzim itu adalah Heme atau cincin porfirin seperti itu. Sedangkan yang D, ligan yang terkandung dalam sitokrom 450 namun tidak terkandung dalam dua logam enzim lainnya. Yang terkandung dalam 450 adalah ini berdasarkan strukturnya. Dia mengikat sistein di ligan kelimanya, sedangkan hemoglobin dan peroksidase itu dia tidak mengikat sistein pada ligan kelima dan juga ligan keenamnya seperti itu. Dan termasuk protein pusat redoks atau carrier elektron fungsi dari ketiga logam enzim tersebut. Untuk hemoglobin sendiri, seperti soal yang pertama tadi aku jelaskan, hemoglobin itu dia fungsinya sebagai transport oksigen di dalam tubuh. Kemudian, untuk logam enzim peroksidase itu dia cenderung sebagai pusat redoks, begitu juga dengan sitokrom P450. Peroksidase sitokrom ya. Oke, untuk soal ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita next ke soal selanjutnya. Ini sepertinya soal 2022. Jelaskan mengapa logam enzim dari Zn2+ sebagai inti itu tidak dapat memediai reaksi redoks sebagaimana yang diperankan oleh ligan enzim dari inti ion logam transisi lainnya. Nah, jawaban ini dapat teman-teman jawab berdasarkan konfigurasi elektron dari Zn2+ itu sendiri. Kan Zn nomor atomnya 30. Nah, ketika dia sebagai Zn2+, dia akan melepaskan dua elektronnya, yang dimana elektron yang dilepaskan adalah elektron dari 4s. Nah, tersisa elektron valensinya adalah dari orbital 3d. Di sini jawaban paling singkatnya adalah dia tidak memiliki orbital kosong yang dapat dimasuki oleh ligan agar dia dapat berikatan dengan ligan lainnya. Dengan ligan lain. Karena di orbital D itu orbital D dari Zn2+ itu dia sudah terisi penuh oleh elektronnya. Sehingga dia tidak punya orbital kosong yang dapat digunakan untuk menerima elektron dari ligan. Kemudian nih, jika dia berperan sebagai pembawa elektron untuk memediai reaksi redoks, maka itu akan terjadi tolakan antara elektron 3D dari Zn dengan elektron dari ligan. Yang dimana itu kan di sini dia elektronnya ada banyak ya di 3D-nya. Kemudian ketika ada elektron dari ligan masuk mendekati Zn2+ itu sendiri, itu kan karena dia sama-sama bermuatan negatif, pasti akan terjadi tolak-menolak dan itu akan menyebabkan perubahan energi yang sangat besar. Nah, karena perubahan energi yang sangat besar akan terjadi perubahan struktur yang signifikan dan keluar masuk elektron itu akan sulit terjadi. Kemudian alasan ketiga lainnya, kan kalau Fe itu dia dapat berubah dari Fe3+ menjadi Fe2+ ataupun sebaliknya. Keadaan reduksi dan oksidasinya itu cenderung untuk mudah berubah. Sedangkan Zn2+ ini itu tidak mudah mengalami perubahan tingkat oksidasi. Karena tingkat oksidasi Zn2+ ini itu kondisinya sudah sangat stabil karena orbital 3D-nya itu sudah penuh dengan elektron dan dia tidak dapat menerima ataupun melepas elektron dengan mudah karena apa namanya? Karena orbital 3D-nya itu sudah penuh. Mungkin teman-teman berpikir, oh, mungkin dia dapat apa namanya? Elektronnya ini, elektron dari 3D ini dia dapat berpindah ke orbital 4s ataupun 4p ataupun 4d. Ataupun ligan itu dapat masuk ke orbital 4s, 4p dan juga 4d. Akan tetapi itu tuh bias cenderung tidak mungkin terjadi karena kepada kondisi itu elektron yang masuk dari luar itu butuh energi yang sangat besar
agar hal itu dapat terjadi. Makanya perubahan tingkat oksidasi Zn2 plus ini itu tidak mudah berubah seperti itu. Kuncinya adalah dari konfigurasi Zn2 plusnya itu sendiri karena orbital 3D-nya itu sudah penuh oleh elektron dan itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Dalam logam enzim redoks, logam biomolekul yang ada dapat berfungsi sebagai pusat oksidasi reduksi atau sebagai pembawa elektron. Apabila logam enzim tersebut Fe2+, pada kondisi seperti apakah logam enzim tersebut berfungsi sebagai pusat oksidasi reduksi dan pada kondisi apa cenderung berfungsi sebagai pembawa elektron. Oke. Yang pertama, Fe dia jika sebagai pusat redoks. Fe dia dapat berfungsi sebagai pusat redoks itu ketika kondisi lingkungan ligannya itu memungkinkan perubahan valensi Fe dari Fe3+ ke Fe2+ ataupun sebaliknya. Ketika lingkungan ligannya itu memungkinkan untuk terjadi perubahan valensi ini, itu dia akan berfungsi sebagai pusat redoks. Perubahan valensi ini dapat terjadi itu jika ligannya bersifat weak field atau medan lemah. Ketika ligannya itu ligan medan lemah, maka konfigurasi susunan elektron pada splitting energinya itu pasti high spin. Biasanya pasti high spin maksudnya itu dia masing-masing satu elektron akan mengisi tingkat energi yang lebih rendah orbital di energi tingkat paling rendah terlebih dahulu masing-masing satu, kemudian dia akan setelah itu dapat mengisi orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, contoh dari ligan weak field ini itu adalah H2O ataupun hidroksida. Nah, kemudian ini juga dapat terjadi ketika ligan yang mengikat pada ketika ligan yang mengikat Fe itu dapat menstabilkan dua keadaan oksidasi yang berbeda ini. Dua keadaan oksidasi Fe3+ dan juga Fe2+ ini. Dan struktur dari ligan dan juga logamnya itu memiliki koordinasi oktahedral yang dia bersifat fleksibel. Ketika dia bersifat fleksibel, maka eh, untuk perubahan valensi Fe3+ dan ke Fe2+ ini itu cenderung lebih mudah terjadi. Kemudian eh, dia dapat berfungsi sebagai pusat redoks lagi itu ketika enzimnya itu menjalankan reaksi katalitik yang memerlukan perubahan valensi Fe. Contohnya itu pada sitokrom P450. Sedangkan Fe sebagai pembawa elektron atau elektron carrier itu kalau tidak salah di PPT-nya Pak Suju itu salah satu syarat logam sebagai elektron karier itu dia tidak terjadi perubahan struktur yang signifikan di dalam struktur enzimnya. Nah, bagaimana cara dia tidak mengalami perubahan struktur yang signifikan? Maka itu elektron valensi dari logam yang dalam enzim itu dia tidak mengalami perubahan tingkat oksidasi yang signifikan. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, dia sebagai pembawa karier itu lingkungan ligan yang diikat oleh Fe itu dia dapat menahan valensi Fe-nya untuk tetap stabil dalam satu tingkat oksidasi. Atau bisa juga jika dia mengalami perubahan dari Fe2+ ke Fe3+, itu dia tidak berubah signifikan sebenarnya. Tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, ketika dia tidak valensi Fe-nya itu tetap atau tidak terjadi perubahan dari Fe2+ ke Fe3+ secara signifikan, maka itu struktur dari logam enzim itu dia akan cenderung lebih
stabil, tidak mengalami perubahan signifikan, dan dia tidak membutuhkan energi yang tinggi untuk proses transfer elektron terjadi. Makanya transfer elektron mungkin terjadi di dalam struktur itu. Nah, lingkungan ligan yang dapat menahan valensi Fe ini untuk tetap itu terjadi jika Fe itu dia mengikat ligan medan kuat. Ketika dia mengikat medan kuat, ligan medan kuat, konfigurasi elektron logamnya itu akan cenderung membentuk low spin. Contoh dari ligan medan kuat itu seperti heme dengan histidin. Kemudian eh, ligan itu dapat menahan valensi Fe untuk tetap. Itu ketika struktur dari ligannya itu dapat mengarahkan Fe untuk hanya dapat mengikat atau melepaskan molekul. Nah, dan yang syarat kedua adalah fungsi biologisnya itu hanya berfungsi untuk mengikat atau membawa molekul, bukan untuk mengkatalisis redoks. Kurang lebih seperti itu perbedaan Fe sebagai pembawa elektron atau Fe sebagai pusat redoks. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kalau tidak, sepertinya untuk yang soal ini perbedaan terkait pusat redoks sebagai dia pusat Fe sebagai pusat redoks atau Fe sebagai pembawa elektron itu juga ada di materinya Pak Suju, bisa teman-teman baca lebih lanjut di sana. Ini cuman rangkuman secara singkatnya saja. Kemudian untuk soal terakhir ada molybdenum enzim yang dimana molybdenum itu merupakan kofaktor yang sangat penting yang ada dalam klaster MOFES atau kompleks molybdenum pterin. Dalam keadaan teroksidasi, kompleks molybdenum pterin itu dia memiliki rumus struktur umum ini dengan X berupa atom O atau S, N jumlahnya, R gugus yang berukuran besar. Dengan R yang berukuran besar ini, kofaktor molybdenum pterin dikatakan ada dalam keadaan entatik. Jelaskan mengapa dengan adanya gugus R yang berukuran besar, kofaktor pterin ada dalam keadaan entatik. Oke, di sini kita perlu tahu dulu keadaan entatik itu apa. Keadaan entatik ini sendiri itu merupakan keadaan di mana suatu logam itu dipaksa oleh lingkungan ligannya untuk berada dalam geometri dan keadaan elektronik sebenarnya itu bukan geometri yang paling stabilnya. Tetapi dia berada di antara geometri yang disukai oleh dua keadaan oksidasi yang terlibat. Nah, pada kondisi geometri itu, strukturnya itu sedikit tegang, tetapi dia dapat untuk bereaksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga perubahan geometri pada saat redoksnya terjadi itu sangat kecil. Nah, kenapa? Makanya karena dia gugus R-nya itu sangat besar, karena keberadaan gugus R yang sangat besar, dia apa namanya? Gugus R-nya yang sangat besar, itu kan berarti dia memiliki halangan sterik yang besar. Nah, ketika halangan steriknya besar, itu tuh membuat ligan RS dan juga pterin menjadi lebih kaku dan mengunci sudut-sudut koordinasi MO. Makanya MO itu dia tidak apa namanya sulit untuk terjadi perubahan geometri. Nah, hal itulah yang menghambat MO untuk mencapai geometri stabilnya atau geometri yang lebih rileks yang ideal untuk suatu keadaan oksidasi saja. Nah, sehingga geometri yang tercapai itu adalah eh, penggabungan antara keadaan teroksidasi dan juga keadaan tereduksi. Biasanya itu dia sebagai MO6 ataupun NO4. Nah, akibat dari gugus R yang besar ini, dia menyebabkan strukturnya menyebabkan keadaan entatik pada kompleks MO itu saat MO mengalami redoks.
terjadi ketika perpindahan elektron atau transfer oksigen, itu perubahan geometri dan juga energinya itu sangat kecil sehingga reaksinya itu berlangsung lebih cepat dan juga efisien. Nah, maka dari itu keberadaan gugus R yang berukuran sangat besar itu, kofaktor molybdenum-pterin itu terkunci dalam geometri yang dia tidak dalam kondisi stabilnya, tetapi bisa dikatakan dia sedikit terdistorsi dari struktur yang paling stabilnya. Dan itu pastinya karena dia tidak stabil kondisinya, dia tuh berenergi yang lebih lebih tinggi dan dia akan sedikit tegang dibandingkan kondisi stabilnya, dan itu dia tepat berada di antara geometri dua keadaan oksidasinya, yaitu MO4 dan juga MO6, sehingga disebut dalam keadaan entalpik karena sangat siap untuk menjalani reaksi redoks. Sepertinya untuk MO ini sendiri aku nggak tahu waktu tahun kemarin sepertinya Pak Suju tidak banyak menjelaskan terkait MO, lebih banyak menjelaskan terkait Fe, Zn, lebih terutama untuk Fe yang heme maupun non heme. Iya, lebih fokus di itu aja. Kalau misalnya di kelas Pak Suju tidak terlalu tidak ada membahas MO, sepertinya kemungkinan soal ini untuk keluar lagi itu tidak ada. Tapi jaga-jaga aja tetap dipelajari. Cuman sepertinya di PPT tidak sepertinya tidak ada di PPT. Kalau misalnya tidak ada, bisa teman-teman abaikan gitu. Hmm, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan dari teman-teman. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu sebelum aku tutup. Untuk materi Pak Suju sendiri, lagi-lagi Pak Suju itu nggak tahu ya, biasanya kalau berdasarkan pengalaman aku, Pak Suju bukan tipikal dosen yang mengubah soal tiap tahunnya. Ada kemungkinan soal tahun sebelum-sebelumnya itu keluar lagi di tahun ini. Tapi sama seperti untuk materi Pak Fajar yang sudah aku sampaikan tadi, walaupun Bapaknya tipikal yang jarang mengubah soal, tidak menutup kemungkinan soal di tahun ini itu beda. Jadi aku harapkan teman-teman tidak hanya mempelajari dari pembahasan soal yang ada di PPT ini saja. Teman-teman juga perlu mempelajari materi-materi yang ada diberikan oleh Pak Fajar maupun juga Pak Sri Juari. Seperti itu. Aku rasa cukup kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, aku akan tutup tutor kali ini. Aku kembalikan kepada KMPK. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang aku sampaikan itu ada kesalahan. Semoga ujian teman-teman nantinya lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk dan dapat nilai yang baik juga untuk teman-teman nantinya seperti yang teman-teman harapkan. Dan semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman untuk mempersiapkan UASnya. Aku tutup tutor SKKLO pada hari ini dan aku kembalikan ke KMPK. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mbak Lili. Iya, Oke. sama-sama, Mbak. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Aku tutup ya. Selamat siang kita untuk kita semua. Siang. Siang. Makasih juga. Terima kasih, Mbak.